Halo teman-teman, saya Zulfina Kamapolem dengan NIM 210803036 dari jurusan Matematika Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa soal pada mata kuliah kalkulus. Topik yang akan saya bahas adalah yang pertama integral parsial, kedua integral trigonometri, yang ketiga integral tak tentu, keempat deret Taylor dan Maclaurin, kelima limit dan kekontinuan, keenam Lagrange multiplier, kemudian maksima dan minima, lalu fungsi dengan 3 variabel, triple integral, derivatif parsial, dan yang terakhir conic section dalam kalkulus. Baik, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu integral parsial. Soalnya adalah, carilah integral dari 1 sampai 2 ln x dx. Penyelesaiannya, kita gunakan substitusi ganda sebagai berikut, yaitu pertama kita misalkan u sama dengan ln x. Jadi turunan dari du sama dengan 1/x dx. Kita juga memisahkan dv sama dengan dx, dan v sama dengan x. Sehingga diperoleh integral dari 1 sampai 2 ln x dx sama dengan x ln x 1 sampai 2 dikurang integral dari 1 sampai 2x per x dx. Diperoleh hasil 2 ln 2 dikurang 1 yang mendekati 0,386. Topik kedua yaitu integral trigonometri. Soalnya adalah hitunglah sin pangkat 3x cos pangkat min 4x dx. Pada soal ini kita integralkan bagian sin dan bagian cos, sehingga diperoleh hasil sepertiga sek pangkat 3x dikurang sek x tambah c. Lalu, topik selanjutnya yaitu integral tak tentu. Ciri khas dari integral tak tentu itu adalah penambahan konstanta pada akhir penyelesaian. Soalnya adalah integral dari 3x kuadrat tambah 4x dx. Karena operasi yang digunakan pada soal ini adalah operasi penjumlahan, maka kita dapat memecah integral menjadi 2, menjadi integral 3x kuadrat dx ditambah integral dari 4x dx. Kemudian konstanta pada masing-masing integral dapat kita keluarkan, yaitu 3 dan 4. Kemudian setelah dilakukan perhitungan, diperoleh hasil x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah c. Topik selanjutnya yaitu deret Taylor dan Maclaurin. Soalnya yaitu, tuliskan akar 1 tambah x sebagai sebuah deret Maclaurin dan gunakan hasil ini untuk mengaproksimasi atau menghampiri akar 1,1 sampai 5 angka desimal. Penyelesaiannya, kita ingat kembali deret Maclaurin yaitu f0 tambah f aksen 0x tambah f double aksen 0 per 2 faktorial x kuadrat dan seterusnya. Kemudian kita gunakan pada soal, yaitu 1 tambah x pangkat setengah sama dengan 1 tambah setengah x tambah setengah min setengah per 2 faktorial x kuadrat, dan seterusnya. Diperoleh 1 tambah setengah x min 1/8 x kuadrat tambah 1/16 x pangkat 3 min 5 per 1/28 x pangkat 4, dan seterusnya. Kemudian di soal diminta akar 1,1. Bentuk ini dapat kita ubah menjadi 1 tambah 0,1 pangkat setengah. Bentuk ini dapat kita lihat sama dengan bentuk ini. Sehingga nilai X adalah 0,1 dan dapat kita sesuaikan dengan persamaan sebelumnya, yaitu ini. 1 tambah 0,1 per 2 dikurang 0,01 per 8 tambah 0,01 per 16 dan seterusnya. Hasilnya diperoleh 1,04881. Topik selanjutnya adalah limit dan kekontinuan. Andaikan ada fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x min 2. Syaratnya x tidak boleh sama dengan 2. Karena kalau x sama dengan 2, maka penyebutnya akan bernilai 0 dan pembagian bernilai 0 itu tidak terdefinisi. Lalu, bagaimana seharusnya f didefinisikan di x sama dengan 2 agar kontinu di titik itu? Penyelesaian pertama, kita cari limit x mendekati 2 dari x kuadrat min 4 per x min 2. Limit x mendekati 2 dari x kuadrat
min 4 kita faktorkan menjadi x min 2 dan x plus 2. Kemudian x min 2 dan x min 2 dapat saling meniadakan, sehingga diperoleh limit x mendekati 2 dari x tambah 2 sama dengan 4. Selanjutnya kita gambarkan di grafik sebagai berikut, dan dapat kita lihat bahwa fungsi berlaku untuk semua nilai x. Baik, sekarang kita sudah menyelesaikan topik integral parsial, integral trigonometri, tak tentu, kemudian deret Taylor dan Maclaurin, serta limit dan kekontinuan. Kita akan masuk ke topik 6 topik lagi, yaitu Lagrange multiplier, maksima dan minima, fungsi dengan 3 variabel, triple integral, derivatif parsial, dan conic section dalam kalkulus. Pertama, kita mulai dengan Lagrange multiplier. Soalnya, gunakan metode Lagrange untuk mencari nilai-nilai maksimum dan minimum dari fxy sama dengan y2 dikurang x2 pada elips x2 per 4 tambah y2 sama dengan 1. Mula-mula kita buat penyelesaiannya dengan gx, y sama dengan x2 tambah 4 y2 dikurang 4 sama dengan 0. Dan diperoleh dua persamaan berikut. Kemudian kita sesuaikan pada persamaan Lagrange sehingga diperoleh 3 persamaan. Lalu kita masukkan ke dalam fungsi dan diperoleh titik kritisnya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, yaitu nilai minimum dari fungsi fxy pada elips yang diberikan adalah min 4 dan nilai maksimumnya adalah 1. Selanjutnya adalah topik maksima dan minima. Soalnya tentukanlah nilai maksimum dan minimum dari fungsi f dengan fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat di i sama dengan min 1,2. Penyelesaiannya, mula-mula kita tentukan titik kritis dari fungsi f, yaitu min 1, 0, 1, dan 2. Kemudian kita masukkan titik-titik tersebut ke dalam fungsi f, dan diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu 5, 0, 1, dan min 4. Dari keempat hasil ini kita tentukan mana nilai maksimum dan minimum. Diperoleh nilai maksimum di fungsi f adalah i sama dengan 5, dicapai ketika x sama dengan min 1, yaitu nilai berikut ini. Dan nilai minimum fungsi f adalah min 4 ketika f sama dengan 2. Topik selanjutnya adalah fungsi dengan 3 variabel. Soalnya adalah gambar peta-peta kontur untuk permukaan yang berpadanan dengan persamaan z sama dengan sepertiga akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Dan z sama dengan y kuadrat min x kuadrat. Penyelesaiannya, kurva-kurva ketinggian pada persamaan z berikut berpadanan dengan nilai z 0, 1, 1,5, 1,75, dan 2. Kurva tersebut berbentuk elips. Dengan cara yang sama, kita dapat memperlihatkan kurva ketinggian pada persamaan z sama dengan y kuadrat dikurang x kuadrat. Nilai z yang diperoleh adalah min 5, min 4, min 3, dan seterusnya hingga 4. Kurva ini berupa hiperbola, kecuali untuk z sama dengan 0, berupa sepasang garis yang berpotongan. Berikut gambar yang diperoleh untuk titik konturnya. Topik selanjutnya adalah triple integral. Hitunglah integral dari min 2 sampai 5, 0 sampai 3x, y sampai x tambah 2 dari 4 dz, dy, dan dx. Pada integral ini, cara mencarinya adalah pertama kita turunkan terhadap variabel z, kemudian kita turunkan pada variabel y, dan terakhir kita turunkan pada variabel x. Diperoleh integral dari min 2 sampai 5 dari min 6x kuadrat tambah 24x dx sama dengan min 14. Topik selanjutnya yaitu derivatif parsial. Jika f, x, y, z sama dengan xy tambah 2yz tambah 3zx, carilah fx, fy, dan fz. Jadi kita mencari nilai masing-masing dari fx, fy, dan fz. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita menganggap y dan z adalah konstanta ketika kita mencari fungsi fx. Ketika kita mencari fungsi fy, kita menganggap x dan z sebagai konstanta. Dan ketika kita mencari fungsi fz, kita menganggap x dan y sebagai konstanta. Sehingga diperoleh persamaan fx, x, y, z sama dengan y tambah 3z, fy, x, y, z sama dengan x tambah 2z, fz, x, y, z sama dengan
2Y tambah 3Z tambah 3X. Terakhir, topiknya adalah conic section dalam kalkulus. Pada soal kali ini, saya membahas tentang irisan kerucut. Skesakan grafik X kuadrat per 36 tambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1 dan tentukan fokus serta eksentrisitasnya. Penyelesaiannya, kita tentukan nilai A sama dengan 6 diperoleh dari akar dari penyebut. Kemudian nilai B sama dengan 2 akar dari 4. Kemudian kita hitung nilai C sama dengan akar A kuadrat dikurang B kuadrat. Sama dengan akar 36 dikurang 4 sama dengan 4 akar 2 mendekati 5,66. Fokus-fokusnya di titik plus minus C, 0 sama dengan plus minus 4 akar 2,0 dan E sama dengan CA sama dengan 0,94. Berikut gambar yang diperoleh. Demikianlah pembahasan soal pada kesempatan kali ini. Terima kasih.